kita selesaikan aja. Duel kita sampai mati. Jangan kampungan, jangan dong Pak. Kampungan. Nah, saya pikir ini Profesor rahasia. kampungan ini. Jangan dong Pak. Kampungan. Nah, saya pikir ini Profesor rahasia. kampungan ini. Jangan dong Pak. Dah. Case close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Teman-teman semua, acara Rakyat Bersuara semalam ini memang paling epic banget ya menurut gua ya. Pesannya dapet, telaknya juga dapet gitu loh. Dimana Bung Roy Suryo CS, Bung Roy Suryo, Bung Rizwan Syahipar dan juga Dr. Tifa itu benar-benar menyampaikan kajiannya mengenai ijazah. Sementara lawan debatnya di situ ada Farhad Abbas, ada Rally dan juga ada Pak Arianto yang justru menurut gua aneh, blunder dan gak jelas gitu loh. Ya pada intinya mereka menginginkan Bung Roy Suryo CS ini untuk segera bisa masuk jeruji besi. Pada intinya seperti itu. Tapi teman-teman semua, lebih lucunya lagi ketika ada Profesor Paiman ini ya muncul melalui saluran Zoom gitu ya. Beliau sepertinya tak tahan berdebat dengan Bung Roy Suryo sampai-sampai seorang profesor loh ini mengatakan, udahlah kalau sulit gini mending duel aja sampai mati katanya. Luar biasa kan? Bung Aiman sampai kaget loh, ya nggak kayak gitulah Pak katanya. Coba, beliau itu seorang profesor. Profesor itu adalah jabatan tertinggi akademisi. Masa debat seperti itu aja sampai terpancing hingga tak mampu lagi menahan diri gitu ya, sampai ngajakin duel. Ya enggak banget lah, wajar saja kalau Bung Roy Suryo mengatakan kampungan katanya, profesor kampungan. Jadi kayak hal-hal seperti ini diketahuin saja teman-teman semua. Jadi pada intinya perdebatan ini kan soal ijazah ya kan, keaslian ijazah. Seringkali dari pihak sebelah sana mengatakan mana yang diuji bukan yang asli gitu. Nah pertanyaannya, yang asli kan nggak dikeluarkan sama Pak Jokowi. Nggak mungkin dong Bung Rizwan Syahipar CS itu memaksa untuk mengambil ijazah dari Pak Jokowi. Makanya mereka meneliti apa yang ada dan tertera gitu loh. Seperti ijazah yang diupload oleh Dian Sandi, itu pun sudah diakui oleh Pak Jokowi bahwasanya Pak Jokowi mengatakan ijazah yang diupload Dian Sandi itu ijazah S1-nya beliau gitu loh. Udah 2 kali kan. Jadi udah jelas banget, belum lagi yang diupload oleh Barreskrim itu juga fotokopian. Jadi wajar saja beliau-beliau ini, para pakar ini meneliti apa yang diupload oleh Dian Sandi. Bahkan Pak Arianto tadi saja tidak bisa menjawab loh pertanyaan dari Bung Roy Suryo soal 3 sampel dari Barreskrim yang tidak ditunjukkan. Nah oke, kita kembali ke Pak Paiman ini ya, kita lihat dulu video ini. Gak usah sok cuci, kita juga tahu Pak Paiman juga ribut di Universitas Mustopo Beragama. Bahkan sekarang diragukan oleh mahasiswa yang lain. Enggak melebar. Ini kan sok suci nih. Enggak ada, kita Ini udah Pak Paiman ini laporkan. kan sok suci. Dan kita udah laporkan. Kita buka aja lah. Apa yang disampaikan Pak Roy Suryo, ini sebentar Pak. Enggak apa-apa, saya jelasi. Di Mustopo itu Ya, yang ayo, silakan. Mas Roy Suryo sebenarnya ini terlalu melebar ya, tapi nggak apa-apa, saya jelaskan dong karena Silahkan jelaskan. ya. Jadi Roy Suryo itu dapat info dari Hermanto. Hermanto itu saat ini statusnya tersangka. Bukan karena dari dia Hermanto. penggelapan. Bukan Dia dari penggelapan. Hermanto, salah Anda salah pilih. Bukan dari Hermanto. Saya lanjut, dapat Pak. dari Terus, profesor-profesor di Mustopo, dapat dari seorang perwira juga yang ada di sana, bintang ada di sana. Jadi udah clear Nah, itu sekarang gini ceritanya. aja, buktikan aja Mas. Jadi gini, Oke. Mas Suryo ini Oke, buktikan aja. Kita buktikan. awal-awalnya adalah ijazah, sekarang melebar kemana-mana gitu ya. Ya silakan. Ya Anda nggak ada hujan, nggak ada angin, katanya nuntut saya Soal gitu loh. tadi soal apa? Ya soal kekisruhan yang ada di Mustopo Beragama. Tar dulu. Dan ada penggelapan Tar dulu. juga, ada Tar penggelapan dulu. Alphard, ada Kenapa? penggelapan villa di Bali. Ya. Nah, itu salah, udah. Itu Oke, itu Ini salah. catatan aja, Siapa Pak. yang menuduh Karena ini? kita kasih kesempatan Sudah Pak diangkat Paiman oleh menjelaskan. tadi. Silakan. Tahan Karena ini udah 20 hari. terang-terangan memfitnah dan menghina Pak Paiman. Silakan Pak Paiman. Iya. Silahkan. Ini Pak Iman Udah, juga gini ngina aja, saya Mas kok. Suryo. Gini aja Mas Roy Suryo. Kalau memang Mas nggak bisa dijelaskan secara logika yang baik, kita selesaikan aja. Duel kita sampai mati. Jangan dong Pak. Jangan dong, Pak. Kampungan. Jangan dong, Pak. Kampungan. Nah, saya pikir ini Profesor kampungan ini. Jangan dong Pak. Keskus. Bapak Paiman, kenapa kok celahnya Bapak Roy tadi diajak berantem Gimana tuh? Nah, Prof Paiman, kalau Prof Paiman kira-kira LHKPN-nya gimana Pak? Nah, makanya yang jelas dia lagi di demo mahasiswanya. Ya, itu makanya. Ya,
Diajak berantem sampai apa tadi? Sampai mati. Duel sampai mati katanya. Waduh, janganlah. Masa omongan rektor begitu sih? Iya. Ya, Pertanyakan kok usulannya sebagai dokter, rektor juga usulannya bicara seperti itu. betul. Rektor itu kan ya bertanggung jawab pada pendidikan gitu loh. Masa mau ngajak duel? Kan gelar akademik tertinggi loh. Ya, gelar akademik tertinggi duel. yang didapat Pak Paiman dalam 2 bulan. Dengan cara duel mungkin. Makanya profesornya dapat 2 bulan. Iya, gitu loh. Ya teman-teman semua, ini salah satu kekocakan di acara Rakyat Bersuara semalam ya. Jadi banyak kekocakan yang nanti juga kita akan bahas satu persatu. Ya, mengenai duel sampai mati. Ini sepertinya Profesor Paiman ini sudah sangat-sangat frustasi gitu ya. Didebat oleh Bung Roy Suryo. Tak mampu menjawab soal yang dikatakan oleh Bung Roy Suryo, penggelapan Alphard dan juga Villa gitu. Yang seharusnya itu adalah momen untuk Prof Paiman menjelaskan gitu loh. Malah mengajak duel sampai mati, ini kan kocak gitu. Ya jangan toh Pak, kalau kata Bung Aiman ya. Jadi inilah contoh ya, kalau udah panik gitu malah ngajak duel gitu. Beliau seorang profesor kan harusnya mencontohkan hal-hal yang baik, karena profesor itu adalah tanggung jawabnya besar loh guys, ya kan? Akademik tertinggi lah ya profesor itu ya, apalagi beliau menjadi rektor juga kan. Wah kacau sekali, tapi ya oke lah, ini menjadi salah satu kelucuan juga gitu ya. Dengan santainya Bung Roy Suryo menjawab profesor kampungan gitu. Oke guys, ini banyak sekali perdebatan mengenai ijazah ini ya. Bahkan Bung Khozinuddin pun sampai emosional gitu ya. Dan beberapa netizen juga. Kita lihat videonya. Kan ini persoalannya kan murni hukum. Harusnya fokus kepada hukum. Kita lokalisirlah persoalan bangsa ini pada proses hukum. Jangan membangun narasi ada orang besar, ada yang mendowngrade, ada yang ingin menjatuhkan reputasi politik. Lah kalau kita urut siapa sebenarnya yang menjatuhkan reputasi politik saudara Joko Widodo dalam perkara ini? Coba lihat kemarin klien kami Rahmat Himran cacat gara-gara bukan cacat ya, kakinya dioperasi jadi nggak bisa jalan pakai kursi roda. Datang ke Polda Metro Jaya memenuhi panggilan penyidik, diperiksa berjam-jam. Tetapi saudara Joko Widodo tidak datang ke Polda, alasan sakit, tidak bisa keluar kota. Tapi ada 2 konfirmasi peristiwa yang mendelegitimasi dan menjatuhkan reputasi saudara Jokowi. Yang pertama, dia justru hadir ya di acara reuni yang itu di luar kota. Yang kedua, dia hadir di Kongres PSI yang merupakan aktivitas politik. Lalu siapa sebenarnya yang mengadu domba dan memecah rakyat ini gitu loh. Kalau memang dia bikin laporan, sebut nama, gentle saja. Nggak ada masalah kok kami disebutkan. Misalkan yang kami laporkan kayak tadi ini, gentle, Roy Suryo, Yatifah, kemudian sama Rismon. Gentle, tetapi Anda tidak punya kepentingan. Anda bukan pemilik ijazah Jokowi. Anda tidak punya legal standing, merasa tercemar, dihina kesehindaannya. Jadi Anda tidak ada urusannya. Tetapi tadi, karena gerbong ini rame, ada penumpang gelap, penumpang kondang, begitu kira-kira. Dulu biar tidak gelap, Bang Richard. Jadi gini ya, Pak Ahmad, faktanya naik penyidikan. Jadi saran saya, saudara dampingi saja klien saudara. Gak usah ngajari saya, penyidikan sekarang juga banyak yang dihentikan, muncul SP3. Ya kalau begitu saudara lakukan. Saudara lakukan aja bagaimana meng-SP3kan laporan kami, itu saja. Karena fakta ya, Bambang Tri, Anda dampingin masuk. Fakta, Bambang Tri Anda dampingin masuk. Kalau bisa semua Anda dampingin masuk. Masuk. Anda yang membuat klien Anda masuk. Faktanya itu. Ya. Rekan sejawat tidak boleh mengomentari pekerjaan rekan sejawat lainnya. Saya faktanya itu. Ya, artinya laporan kami naik penyidikan. Silakan lakukan pra peradilan. Ya, silakan lakukan pra peradilan. Tidak ada peradi pecah belah, yang ada Perhimpunan Advokat Indonesia. Baik. Oke. Kadang-kadang gue berpikir ya, kenapa sih kok gue nggak mau belain dari pihak Pak Jokowi gitu. Kadang-kadang pengen juga gitu, belain gitu. Tapi ya begini gitu loh. Yang dipersoalkan adalah ijazah dan diteliti oleh Bung Roy Suryo CS. Tapi justru dari pihak Pak Jokowi selalu menarik ini ke hukum gitu loh. Jadi ijazahnya belum keluar, belum diteliti bersama, belum diuji bersama asli atau tidak, tapi sudah ditarik ke hukum. Padahal
Kalau ijazah itu terbukti asli, udah nggak perlu repot, nggak perlu apa, Bung Roy Suryo CS itu bisa dimasukin ke penjara. Iya, bahkan siap mereka dimasukkan ke penjara, siap, 100% siap kalau memang terbukti ijazah itu asli. Nah, hal yang seperti ini nih yang rakyat inginkan, yang rakyat pengen lihat gitu loh, bukan hanya perdebatan yang tidak ada akhirnya. Ini ada dialog antara dokter dan pasien, ijazah dan hati nurani di sebuah ruang konsultasi di rumah sakit. Pasien, dok, jujur ya, saya kasihan sama Pak Jokowi. Orang-orang kok ribut banget soal ijazah beliau. Buat saya mah, ijazah asli atau palsu itu urusan kecil. Yang penting hanya kerjanya nyata. Lalu dokter menjawab sambil mencatat, oh begitu ya Pak. Jadi menurut Bapak, hasil lebih penting daripada proses dan kejujuran. Pasiennya menjawab, iya dong. Yang penting pembangunan jalan tol, bandara, dan lain-lain kan kelihatan. Kemudian dokter itu mulai serius menjawab. Kalau begitu, Bapak tenang saja. Saya juga dokter tanpa ijazah, lulusan YouTube, tapi kan hasilnya Bapak sehat-sehat saja kan sampai sekarang, iya kan? Pasiennya jadi kaget. Apa maksud dokter? Maksudnya dokter nggak punya ijazah? Dokter sambil tersenyum menjawab, iya Pak, tapi saya kan sudah praktek 10 tahun, banyak yang sembuh. Lagi pula ijazah itu formalitas, yang penting hasilnya toh. Pasien gemetar. Nggak bisa begitu dok. Ini nyawa saya loh. Saya harus yakin di tangan orang yang benar. Nggak bisa sembarangan. Dokter langsung menjawab lagi. Loh, barusan Bapak bilang, untuk urusan negara dan 270 juta jiwa, ijazah nggak penting. Tapi untuk badan Bapak sendiri, Bapak langsung panik. Pasien diam, lalu pingsan. Pesan moralnya adalah, beginilah wajah kemunafikan. Kalau demi kenyamanan pribadi, semua harus asli. Tapi kalau demi masa depan bangsa, bisa kompromi. Kita lebih mementingkan menjaga tubuh sendiri daripada menjaga jutaan anak cucu kita kelak. Yang nggak mengenakan hati itu Arianto Sutadi. Arianto Sutadi, penasihat Kapolri. Penasihat Kapolri itu kok Bang Rismon, katanya kan Pak Arianto Sutadi itu udah pensiun, udah nggak jadi polisi lagi. Tapi tadi saya lihat dia masih pulang pakai mobil berplat Polri ya. Oh iya? Benar nggak? Lihat nggak tadi? Enggak. Oh nggak lihat ya. Tapi tadi saya lihat Bang Rustam lihat ya. Nah ini ada 2 saksi, plat kepolisian warna hitam. Nah, iya. Tadi Arianto Sutadi kok bisa ya mengatai saya sebagai keledai. Pak Arianto Sutadi mau ditarik atau mau saya laporkan itu? Nggak usah tarik lah ya, biar saya laporkan Anda. Mengatai saya keledai. Kalau kalah berdebat jangan begitu dong, sudah tua lagi. Ya, Anda itu dibayar oleh APBN, Anda itu sebagai ahli Kapolri. Ini Pak Prabowo Subianto ini bagaimana nih, ahli penasehat Kapolri kok ngata-ngatain orang binatang di podium. Keledai, nggak mengakui lagi tadi. Tadi nggak mengakui gitu loh. Padahal terdengar itu di televisi itu. Ya. Terus kalau bisa secepatnya tersangka. Ini bagaimana ini hukum di Indonesia ini, ya kan? Dulu saya waktu jumpa di ILC, itu saya menganggap saya menghormati orang tua. Tapi makin lama kok mulutnya makin tajam ya kan? Akhirnya saya abaikan dia sebagai orang tua. Ya kan? Karena dia nggak menunjukkan teladan apapun sebagai orang tua. Ya begitu bro. Jadi terkait dengan tadi iNews, ya telak sih. Ya telak gitu loh. Kami dibilang kan tadi, kami hanya bukti dari medsos bla bla bla. Lah penasihat kemarin itu Dirtipidum cuma berani nampilin fotokopi. Rakyat disuruh percaya. Ini bangsa apa ini? Yang kita pertanyakan adalah ijazah seorang presiden 2 periode yang menggunakan ijazahnya itu untuk mendapatkan jabatan publik tertinggi di Indonesia ini. Itu wajar, hak publik. Kecuali dia nggak pernah pakai ijazah tersebut, cuma jadi pengusaha mebel, Asmindo ya kan, asosiasi Mebel Indonesia. Yang ngapain kita pertanyakan, capek. Jadi kita mereka yang menggunakan ijazahnya untuk mendapatkan jabatan publik, maka ijazah tersebut
sudah menjadi hak publik. Hak publik, betul. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Tuh, saya hafal. Sekarang udah keluar nih jebakan-jebakan receh. Ya, jebakan-jebakan gitu tuh dulu biasa tuh zaman cebong lawan kampret itu. Ya sekarang ini kan keluar lagi tuh Mulyono. Ya habis reuni kemudian ada tiba-tiba muncul postingan Mulyono atau Wakidi itu ternyata calo bis terminal Tirtonadi. Wah, langsung disambut sama netizen. Wah, rame dikomentarin. Ya termasuk Dr. Taufik pun kena jebakan. Aduh, nggak lama kemudian Sandi posting tuh wawancara sama Pak Mulyono. Nah, jadi hoak yang tadi kalian jebak itu kemakan. Kalian happy ya, puas. Tapi ingat, itu tidak bisa serta-merta membuat ijazahnya Pak Jokowi asli. Terus kalian berharap dengan begitu ijazah Pak Jokowi jadi asli. Tentu ada wisuda atau yudisiumnya. Ada dokumennya kan, ada foto-fotonya siapa yang menyerahkan. Nah, foto waktu menyerahkan dan topi digini itu, waduh itu kebanggaan banget tuh, ada nggak tuh fotonya? Sebelum itu ada ujiannya, ya, pengesahan skripsinya, ada nggak? Kita nanya ini, bukan menuduh, bertanya. Cobalah kita suatu ketika bertanya hal yang sama. Misalnya kepada siapa? Ya yang tidak ikut rame, misalnya Pak Ridwan Kamil lah gitu. Pak Ridwan Kamil, Bapak katanya arsitek kondang kaloka. Emang Bapak tamatan dari mana? Kan nanya. Oh saya tamatan arsitektur ITB, mana buktinya? Kira-kira Pak Ridwan Kamil kasih lihat nggak buktinya? Kasih lihat nggak? 100% kasih lihat. Dan kasih lihatnya tidak nunggu nanti deh. Saya kasih lihat di pengadilan, nggak bakal. Pak Ridwan Kamil pasti langsung kasih lihat. Ini Pak Jokowi untuk menunjukkan saja dia harus nunggu pengadilan. Untuk menyatakan absah asli itu Pak Jokowi memakai instrumen hukum. Artinya Pak Jokowi sendiri juga nggak yakin bahwa yang dipegang saat ini itu asli. Buktinya Pak Jokowi nunggu pengesahan keasliannya itu di pengadilan. Kan beliau sampaikan sendiri teman-temannya, hei kawan-kawanku, jangan bahagia dulu karena ijazah saya masih dipertanyakan. Nunggu jawaban dari pengadilan. Kalau pengadilan mengatakan asli, ya boleh kalian bahagia. Tapi kalau pengadilan kelak mengatakan palsu, berarti yang kalian punya 88 itu juga palsu. Yang benar satu angkatan 88 itu 68. Mungkin 88, tapi yang lulus 68. Atau bagaimana? Informasinya. Jadi kembali, kalian bikin postingan yang sekarang ini, ya mengcounter bahwa kemarin itu bukan reuni dadakan, terus diperlihatkanlah reuni-reuni sebelumnya. Itu tidak serta-merta membuat ijazah Pak Jokowi menjadi asli, dan itu urusannya. Allahu a'lam bishawab.